Bab 1527, Sampah. Sekelompok semut. Semua orang di lapangan menatap Zanuji yang telah dirasuki orang lain, dengan ekspresi heran di wajah mereka. Siapakah orang yang misterius dan berkuasa ini? Leluhur kekaisaran benar-benar hancur hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, orang-orang di kedua belah pihak kebingungan. Meskipun pria kuat misterius ini sedang bertarung melawan leluhur kekaisaran, para pria kuat dari keluarga Tian juga penuh kewaspadaan, karena kata-kata yang baru saja diucapkan orang ini tidak hanya ditujukan pada kekaisaran, tetapi semua orang di lapangan. Sander Ye menatap pria misterius dan berkuasa di depannya dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilik pena Tao menatap pria kuat misterius itu dan mengerutkan kening. Pria kuat misterius itu perlahan menutup matanya, mengepalkan tangan, dan tekanan mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh langit. Semua orang langsung mati lemas. Semua orang terkejut. Sander Ye juga terkejut. Kekuatan pria kuat misterius ini agak keterlaluan. Ini setidaknya 50% benar. Terlebih lagi, lawannya bukanlah tubuh aslinya, tetapi hanya mengendalikan Zanuji dengan cara khusus. Dengan kata lain, tubuh asli lawan tidak ada di sini sama sekali. Jika itu tubuh asli, Sander Ye menatap pemilik pena Tao, bertanya-tanya apakah ini juga seorang pembantu yang diundang oleh pemilik pena Tao. Tetapi ketika dia melihat pemilik pena Tao juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, alisnya langsung mengernyit. Mungkinkah bajingan ini juga tidak mengenalinya? Jadi dari mana ini berasal? Pria kuat misterius itu tiba-tiba membuka matanya. Dia perlahan menoleh dan menatap pemilik pena Tao di kejauhan. Kamu adalah pemilik pena Dao. Pemilik pena Tao memandang orang lain dan bertanya, apa kamu mengenal aku? Pria kuat misterius itu menatap pemilik pena Tao dan tertawa. Waktu itu, kudengar kamu juga sosok yang luar biasa. Aku tidak menyangka kamu akan begitu lemah. Sungguh mengecewakan. Pemilik pena Tao. Orang kuat misterius itu menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya tiba-tiba berubah ganas, dan tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dengan keras, dan dalam sekejap, magma dari bawah tanah yang dalam menerobos permukaan dan membubung ke langit, jumlahnya jutaan. Magma ini disertai dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Semua pilar magma dan api melesat ke angkasa dan langsung masuk ke kedalaman langit berbintang. Lalu, seluruh energi spiritual di alam semesta ditelan mentah-mentah oleh suatu kekuatan yang mengerikan. Tidak hanya itu, energi spiritual semua makhluk hidup juga diekstraksi secara paksa. Semua orang tercengang. Tao pemakan jiwa. Pada saat ini, pemilik pena Tao di kejauhan tiba-tiba berseru, kamu berasal dari Daksu yang legendaris. Oh. Lelaki misterius itu menoleh ke arah pemilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, kamu ternyata tahu tempat ini, kamu memang punya beberapa kehebatan. Sang penilik pena Tao menatap orang itu dan berkata, aku dan kamu tidak ada dendam. Bukan karena dia takut pada lawannya, tetapi lebih karena dia merasa tidak perlu menyimpan dendam terhadap pihak lain. Seperti dikatakannya, tidak ada dendam di antara mereka. Lelaki misterius itu tertawa, oh, kamu takut. Haha, pemilik pena Dao. Pria misterius itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya, tidak seorang pun dari kalian dapat lolos. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan sebuah penghalang misterius tiba-tiba menyelimuti semua orang di lapangan. Lalu, semua orang merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka mulai melonjak keluar tanpa sadar, langsung menuju pilar lava. Sial. Pemilik pena Tao sangat marah karena pihak lain ingin merampok energi spiritual. Dia hendak menyerang, tapi seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menatap Sander Ye di kejauhan dan berkata, bajingan, gunakan kekuatan imanmu untuk menyerangnya. Sander Ye menatapnya dan tidak berkata apapun. Pemilik pena Tao berkata, tubuh aslinya ada di alam semesta ini.
Dia pasti ingin menggunakan energi spiritual di sini untuk menghancurkan segelnya. Jika kita tidak melawannya sekarang, kita akan mati saat tubuh aslinya keluar. Sander Ye berkata dengan tenang, aku tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu ingin bertarung, lakukan sendiri saja. Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, kalau kamu tidak bertarung, kamu tidak akan mati, tetapi semua orang di dunia Tian akan binasa. Sander Ye terdiam. Sang pemilik pena Tao menatapnya dengan saksama dan berkata, dalam 1/4 jam, wujud aslinya akan bisa keluar. Apakah kamu yakin tidak ingin bertarung? Lucu. Di langit, lelaki kuat misterius itu tiba-tiba tertawa dan berkata, ada pecundang meminta pecundang lain untuk bertarung denganku. Sungguh hebat. Pemilik pena Tao memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Sander Ye menatap pria misterius itu. Pada saat ini, energi spiritual semua orang di lapangan sedang dijarah paksa oleh pria misterius ini, dan tidak ada seorang pun yang mampu melawan. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan keimanan, dia tidak akan mampu melawan. Tapi, saat ini, dia dianugerahi dengan kekuatan keimanan. Kekuatan misterius itu pun tidak mampu mengendalikannya. Akan tetapi, dia tidak yakin bisa bersaing dengan lawannya. Bagaimanapun, dia sekarang terluka parah. Sander Ye menatap pemilik pena Tao tanpa berkata apa-apa, tapi pemilik pena Tao sudah tahu apa yang dimaksud Sander Ye. Setelah pemilik pena Tao terdiam sejenak, dia mendongak ke arah pria misterius itu. Pada saat ini, lelaki misterius itu juga sedang menatapnya dan Sander Ye, matanya penuh dengan ejekan. Sang pemilik pena Tao berkata, bertindaklah. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi segel Tao dan bergegas menuju pria misterius itu. Awalnya dia ingin bersekutu dengan lelaki misterius itu, tetapi dia mendapati bahwa lelaki itu bukan hanya sombong, tetapi begitu sombongnya saat hanya seorang klon. Jika tubuh aslinya keluar, apakah dia masih punya kesempatan bertahan hidup? Oh sial, bunuh dia. Melihat Sander Ye dan pemilik pena Tao menyerang pada saat yang sama, pria misterius itu tertawa, senyumnya penuh dengan penghinaan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan lembut. Dalam sekejap, tanda darah jatuh langsung dari telapak tangannya. Bang! Saat segel ini terjatuh, Sander Ye dan pemilik pena Tao langsung terpental. Kemudian, dua sinar merah menyelimuti Sander Ye dan pemilik pena Tao, menekan mereka berdua di tempat. Sander Ye memegang pedang Yi di tangannya, dan kekuatan iman di tubuhnya terus mengalir keluar. Akan tetapi, dia hanya mampu bertahan menghadapi sinar merah. Bukan hanya itu saja, jiwanya yang baru saja pulih sedikit, kembali terluka parah setelah pedang ini, dan menjadi sangat ilusi. Di langit, lelaki misterius itu memandang Sander Ye dan pemilik pena Tao dengan jijik, itu saja. Sang pemilik pena Tao tampak sangat tidak senang. Dia menatap Sander Ye, bajingan, bukankah kamu petarung yang hebat? Kenapa kamu tidak bisa bertarung lagi? Lelaki misterius itu tiba-tiba menatap ke arah pemilik pena Tao, kamu lemah, tapi masih saja banyak bicara omong kosong. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya, dan tanda darah itu langsung mengenai pemilik pena Tao. Wajah pemilik pena Tao tiba-tiba berubah. Dia mengarahkan jarinya dan sebuah segel Tao muncul di depannya. Bang! Dalam sekejap, segel Tao-nya hancur, dan kekuatan dahsyat mengirimnya terbang ribuan kaki jauhnya. Pemilik pena Tao ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi pria misterius itu jelas tidak berniat melepaskannya. Dia menunjuknya melalui kehampaan, dan segel darah itu berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan menghantam penilik pena Tao. Tak berdaya, pemilik pena Tao terpaksa berhenti. Dia berbalik tiba-tiba, membuat segel tangan, dan menunjuk dengan jarinya. Cahaya Dao muncul, tetapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan. Begitu sinar cahaya itu menyentuh darah, darah itu hancur,
dan kekuatan dahsyat itu sekali lagi menjatuhkannya. Bukan lawannya sama sekali. Di kejauhan, Sanderye melihat pemandangan ini dan wajahnya menjadi gelap. Kalau saja dia tidak terluka dan dalam kondisi prima, dia pasti bisa melawan lawannya dengan kekuatan iman, tapi sekarang dia tidak berdaya. Sanderye menoleh dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, energi spiritual semua orang di sekitarnya sedang dijarah secara gila-gilaan. Bukan hanya semua orang di lapangan, tetapi energi spiritual seluruh alam semesta sedang dijarah secara gila-gilaan oleh pria misterius ini. Sanderye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria misterius itu. Hatinya penuh dengan keraguan. Dari mana dia berasal? Di atas langit, lelaki misterius itu melirik pemilik pena Tao yang terpental dan menggelengkan kepalanya. "Kamu lebih lemah dari yang aku kira. Apakah ketenaranmu hanya omong kosong?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Kamu tidak melihat bahwa kekuatan Daoku tersegel?" "Heh." Lelaki misterius itu meliriknya dan berkata, "Kamu lemah meski tidak disegel." Pemilik pena Tao. Pria misterius itu mengulurkan telapak tangannya, dan segel darah kembali ke tangannya. Melihat segel darah di tangannya, dia sepertinya mengingat masa lalu, dan wajahnya tiba-tiba berubah ganas. Di kejauhan, pemilik pena Tao memandang Sanderye, "Bajingan, masih bisakah kamu lawan?" Sanderye menatapnya dan bertanya, "Menurutmu bagaimana?" Sang pemilik pena Tao ragu sejenak, lalu berkata, "Aku dapat membantumu memulihkan jiwa dan tubuhmu." Sanderye sedikit terkejut. Pemilik pena Tao menatap Sanderye tanpa berkata apa-apa. Sanderye tentu saja mengerti apa yang dimaksud pemilik pena Tao. "Mari kita singkirkan orang ini terlebih dulu." Sang pemilik pena Tao mengangguk dan merentangkan telapak tangannya. Segel Tao terbentuk dari telapak tangannya. Dia mencubit tangan kirinya dan berkata, "Dao mengikuti hukum langit dan bumi, semua hal mengikuti alam, memimpin Dao dan mengumpulkan roh." Setelah berkata demikian, dia mengarahkan jarinya, dan segel Tao itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus ke arah Sanderye. Cahaya itu langsung menembus alis Sanderye. Dalam sekejap, kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi dan mulai memperbaiki jiwa Sanderye dan memadatkan tubuhnya. Sanderye tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, jiwanya pun pulih dengan cepat, dan bukan hanya itu saja, tubuhnya juga ikut berubah bentuk. Melihat pemandangan ini, lelaki misterius di langit melirik pemilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, "Dao di luar Dao. Tampaknya kamu tidak buruk." Pemilik pena Tao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Di kejauhan, Sanderye menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia belum pulih sampai puncaknya, ia telah pulih sekitar 40% hingga 50% saat ini. Dia mendongak ke arah lelaki misterius itu, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menebas lelaki misterius itu. Pria misterius itu melambaikan lengan bajunya, dan tanda darah menghantam Sanderye dengan keras. Bang! Terdengar suara ledakan keras, cahaya pedang dan cahaya merah meledak bersamaan, dan Sanderye terguncang kembali ke tempat semula. Pada saat yang sama, tubuhnya yang baru saja dipadatkan oleh pemilik pena Tao hancur lagi. Lelaki misterius itu melirik Sanderye, lalu menoleh ke arah pemilik pena Tao yang tidak jauh dari sana, dengan pandangan menghina yang tak tersamar. "Apa ini Dao di luar Daomu? Sungguh lemah sekali." Pemilik pena Tao bersambung.